Astaga, cukup standar ya. Standar. Tapi kamu jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin D, Kinos. Kenapa? Karena katanya ternyata vitamin D ini banyak sekali manfaatnya dan kelebihannya dibandingkan dengan vitamin-vitamin lainnya. Iya, salah satunya adalah karena dapat diproduksi sendiri oleh tubuh melalui proses sintesis di organ kulit yang terserap oleh matahari ya. Dan masih banyak lagi ternyata manfaatnya. Kira-kira makanan apa saja yang mengandung vitamin D? Kita lihat di tayangan yang berikut ini. Agar dapat melakukan rutinitas sehari-hari, tubuh tentu saja memerlukan asupan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Salah satunya vitamin D yang sangat dibutuhkan tubuh. Kalsiferol atau vitamin D termasuk jenis vitamin yang dapat larut dalam lemak, seperti halnya vitamin A dan E. Vitamin D menjadi satu-satunya vitamin yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh melalui proses sintesis di organ kulit yang terpapar sinar matahari. Peran utama vitamin D dalam tubuh adalah melakukan pemeliharaan sel-sel tubuh, sehingga bisa bekerja dengan baik dan juga membantu suplai kalsium untuk darah, usus, dan tulang. Ada pula manfaat lainnya, seperti mengurangi resiko multiple sclerosis, yaitu menyebabkan berbagai sistem saraf yang terganggu, meremajakan kulit dan mengatasi masalah kulit, mengurangi kemungkinan terkena penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Menurut Federasi Jantung Dunia, angka kematian pada penyakit jantung koroner di Asia Tenggara mencapai total luar biasa, yaitu 1,8 juta kasus pada tahun 2014. Dan penyakit jantung lebih banyak didapatkan oleh wanita di Asia. Hal ini ternyata disebabkan karena lebih dari 53% wanita Asia lebih suka menghabiskan waktu untuk bekerja duduk dan kurang berolahraga. Para peneliti mendapatkan bahwa suplemen vitamin D yang diproduksi dalam kulit saat tubuh terkena sinar matahari dapat meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, vitamin D dapat mencegah rakitis pada anak-anak dan osteoporosis dan osteomalisia pada orang dewasa. Mencegah sel kanker pada payudara, mengobati kondisi diabetes dan obesitas, menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian bahkan menyebutkan diagnosis depresi sering dikaitkan karena kekurangan vitamin D, di mana seseorang yang kekurangan vitamin D, suasana hatinya menjadi melankolis. Nah, vitamin D pada dasarnya dapat dihasilkan oleh tubuh dari penyerapan sinar matahari oleh kulit. Tapi untuk mendapatkan vitamin D yang cukup, maka tubuh harus mendapatkan asupan dari berbagai jenis makanan. Kadar kebutuhan vitamin D per hari sesuai standar adalah 200 IU untuk anak-anak dan dewasa, 400 IU untuk usia 51 hingga 70 tahun, dan 600 IU untuk usia lebih dari 70 tahun. Jadi semakin bertambahnya usia kita membutuhkan asupan vitamin D yang lebih tinggi. Makanan yang mengandung vitamin D yang cukup tinggi adalah pertama, minyak hati ikan kod. Ikan kod merupakan jenis ikan yang memiliki berbagai macam kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Daging ikan kod banyak diolah menjadi berbagai jenis makanan, seperti makanan asin, kemasan, dan juga ikan segar. Hati ikan kod banyak diolah menjadi minyak yang dikemas dalam kapsul. Kedua, salmon. Ikan salmon adalah jenis ikan yang banyak ditemukan di Samudra Atlantik. Ikan salmon memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap. Di Indonesia, ikan salmon memang masih menjadi produk impor yang bisa Anda dapatkan di supermarket. Selanjutnya adalah ikan tuna. Tuna adalah jenis ikan yang memiliki rasa lembut dan lezat. Tuna banyak ditemukan di perairan Indonesia dan beberapa perbatasan perairan Indonesia. Selain itu, makanan lain yang mengandung vitamin D tinggi adalah ikan haring, ikan sarden, kaviar, susu, jamur shiitake, keju, telur, udang, dan tahu. Tapi Anda harus ingat, segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik untuk tubuh. Penyerapan sinar matahari misalnya, jika kita berjemur lama di bawah matahari langsung, justru akan menyebabkan rusaknya jaringan kulit dan memperbesar resiko terkena serangan kanker kulit. 15 menit di bawah matahari langsung sudah mencukupi kebutuhan kita akan vitamin D, dan disarankan dilakukan pada pagi hari. Karena ketika kadar vitamin D melebihi batas normal, tubuh tidak bisa membuangnya secara sistematis.
Keadaan ini menyebabkan beberapa gejala, misalnya pusing, mual, muntah, tidak berselera makan, kejang perut, lemas, dan bobot tubuh menurun. Hal ini disebabkan karena kalsium dalam darah menjadi tinggi seiring dengan berlebihnya vitamin D dalam tubuh. Nah, asupan makanan yang mengandung vitamin D sangat diperlukan tubuh asal dengan kadar yang tepat. Nah, itu dia tadi pemirsa dan juga Rani. Jangan dianggap enteng ya, karena mungkin dampaknya itu baru terasa nanti setelah umur 40 tahun ke atas. Betul sekali, dan katanya sih dia tadi kita juga sudah lihat ya, memang beraktivitas di luar rumah juga ternyata penting mendapatkan vitamin D langsung dari matahari. Jangan terlalu lama, 15 menit cukup. Iya, pastinya. Pemirsa juga jangan kemana-mana karena kita masih akan terus memberikan informasi yang menarik dan inspiratif, masih tetap di Metro Plus Siang. Tapi penjualnya nggak perlu ngobrol sama pembelinya, karena semuanya otomatis lewat sistem kami. Mau itu hitung ongkos kirim, mau itu otomatisasi pembayaran, segala macam, itu sudah dilakukan melalui sistem e-commerce kami gitu. Oke, tadi di awal Rani mengatakan bahwa Benny ini adalah pengusaha muda yang sukses. Umur berapa memulai kelapa.com? Saya mulai Kelapa baru tahun lalu, jadi bisa dibilang 25 tahun ya. Wow, luar biasa. Jadi kelapa.com ini bisa dibilang wadah atau perantara? Kita bisa bilang wadah ya. Oke. Jadi mimpinya adalah kita menjadi tempat untuk membeli produk kerajinan tangan dan para penjualnya ini bisa memasarkan dirinya sendiri tanpa batasan waktu dan tempat ya. Dan yang membanggakannya lagi ini adalah kreativitasnya adalah handmade dari kerajinan tangan orang-orang di Indonesia juga ya. Betul. Ya? Betul. Ternyata yang membelinya ada juga yang dari luar negeri dengan kelapa.com. Permintaannya sudah sangat banyak dari luar negeri. Setiap minggu selalu ada email dari luar untuk memasarkan kembali atau membeli produk untuk mereka sendiri. Cuman kendalanya itu karena memang kita kan masih baru ya. Yang kita ingin coba lakukan adalah menciptakan keterbiasaan dan operasional yang sudah optimize di lokal dulu sebelum akhirnya kita menjadikan menjadi wajah Indonesia keluar. Jadi kita profesionalisasi dulu, kita biasakan diri kita, para penjual yang memang belum terekspos ke teknologi, kita biasakan dulu sebelum akhirnya mereka melakukan interaksi dengan orang di luar gitu. Oke. Kita sedikit keluar dari kelapa.com. Tadi di awal kita membicarakan tentang sebuah usaha yang sangat berhubungan erat dengan teknologi saat ini. Ya. Menurut Benny sendiri, seberapa penting sih teknologi untuk berjalannya sebuah usaha? Teknologi itu sangat memudahkan kita untuk memanage informasi ya. Jadi dalam aspek apapun, baik itu bisnis, baik itu akuntansi atau apapun itu, teknologi itu memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan cepat, efisien, dan memanage informasi. Yang dulunya ingin terhubung satu sama lain itu susah, atau dulunya ingin mengkomputasi sesuatu susah, sekarang sangat mudah. Jadi peran teknologi secara merata di dalam segala sektor itu mempercepat, mempermudah, dan mempermurah. Karena cost untuk labornya, segala prosesnya jadi bisa lebih efisien. Gitu ya? Oke. Jadi kalau menurut Benny sendiri, apa sih kelebihan dari situs kelapa.com ini dibandingkan dengan situs jual beli lainnya? Baik. Situs jual beli lainnya mereka menjual produk-produk karena persaingan pasar. Pastinya yang bersaing adalah harga. Dan untuk bersaing harga pastinya produknya akan mainstream karena harus cetakan pabrik dengan volume besar dan sebagainya. Kan ini adalah produk handmade, pastinya produknya lebih unik karena tidak terbatas pada jumlah. Buatan tangan, mereka bisa membuat satu. Kalau stoknya habis, mereka bisa pre-order karena beli langsung dari penjualnya. Kemudian mereka bisa customize. Kalau misalnya dompetnya pengen ukir nama atau pengen kursinya dengan tinggi yang memang disesuaikan dengan tinggi badan dan lain sebagainya. Jadi pasti bisa pre-order, bisa customize, dan yang lebih penting lagi adalah karena ini kan beli langsung dari penjualnya, pembuatnya. Jadi volumenya itu bisa request, tidak terbatas pada stok. Gitu. Baik. Jadi bisa dikatakan bahwa Benny ini merupakan salah satu pengusaha muda yang memang usahanya ini termasuk mengandalkan teknologi. Setuju. Baik, kita akan lanjutkan bincang-bincang bersama Benny sesaat lagi. Nantikan hanya di Metro Plus yang kami segera kembali. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. 25 tahun Gunadarma membangun insan pengrajin-pengrajin yang mungkin selama ini jualannya tradisional banget. Tapi namanya ketika kita memberikan sesuatu yang lebih superior, sesuatu yang lebih bermanfaat,
dan kita bisa membuktikan kalau itu bermanfaat untuk mereka, semangat belajarnya ada. Dan ketika hasil nyata, mereka juga lebih semangat lagi dan untuk bisa ngajarin yang lain lagi. Jadi langkah pertama pasti susah, kita harus ada orang-orang di daerah yang ngajarin, tunjukin, fotoin. Tapi semakin kesini semakin mudah ketika mereka sudah mengerti dan hasilnya sudah mulai nyata. Baik, kemudian bagaimana para pengrajin ini tentunya tertarik untuk bergabung atau apa ya? Menjual Menjual Iya, lewat ya, kelapa mendaftarkan. ini. Aha. Terus kemudian apa saja persyaratannya? Memang tidak semua orang bisa jualan di kelapa karena kami kurasi. Quality controlnya harus kita pastikan sesuai dengan tidak dengan selera pasar, kualitasnya apakah sudah memadai atau tidak, dan bagaimana komitmen dari penjualnya juga karena kita selalu menjaga kepuasan dari pembeli kan. Jika penjualnya itu tidak serius dalam berjualan, kita tidak bisa masukin. Jadi prosesnya itu ada yang apply. Kami lihat dari fotonya, dari pengalaman mereka jualan, apakah sudah memulai, produknya seperti apa dari fotonya, apakah mereka mampu memberikan deskripsi yang jelas, bahan pembuatan, ukuran, dan sebagainya. Nah, kemudian dari proses itu, kita pasti coba